maaf ya, diminta juga sampai dipegang-pegang pelecehan sampai hubungan badan, dan anak angkatnya sendiri itu juga diperlakukan hal yang sama, bahkan dibiayain kuliah, kalau nggak dikirim video nggak akan dikirim uang jajan. Selagi saya bawain, saya pikir ini tingkah yang sangat bejat sekali ya. Jadi saya izin dengan mereka juga memberikan bantuan hukum, dan mereka juga mengizinkan. Karena menurut saya kalau misalnya kita nggak kasih atensi, ini akan berlarut-larut ya. Dan ini korbannya, saya yakin nggak cuma 2 ini, pasti ada lagi korban yang lain. Makanya saya kasih support penuh dari saya dan Athena Group. Saya turunkan tim pengacara saya juga untuk bantu sampai masalah ini selesai. Dari aku sendiri, aku dilecehkan sama ayah angkat aku dari aku 2 SMP. Itu dari situ dia melakukan perselingkuhan pada saat liburan pesantren, dan itu kejadiannya terus menerus. Pokoknya setiap liburan pondok pasti dia selalu ngelakuin itu. Dan terus berlanjut sampai aku kuliah dan sebenarnya pas aku selama ini tuh nggak tahu kalau aku anak angkat dari si pelaku ini. Cuma aku baru tahu itu pas aku naik kelas 2 SMA, karena itu juga tahunya ibu angkat aku mergokin aku lagi bullying sama si pelaku ini pas lagi tidur siang. Di situ aku baru tahu kalau aku tuh bukan anak kandung dari si pelaku. Itu dilakuin berturut-turut setiap liburan pondok dengan paksaan. Setiap dia mau ngelakuin kayak gitu, aku sebenarnya selalu selalu nahan gitu, selalu menahan, selalu pegang badan aku supaya dia nggak bener-bener masukin ini ya. Cuma semakin aku nahan, semakin dia maksa gitu, sampai akhirnya ngomong, emang keperawanan kakak buat siapa sih gitu, udah buat ayah aja gitu. Terus udah kakak nikahnya sama ayah aja. Sampai aku tuh berpikir, kenapa ya ayah gue tuh kayak gini gitu. Kenapa tadinya aku mikir itu mungkin hal yang biasa gitu, soalnya aku mikirnya itu emang kasih sayang ayah ke anak perempuannya atau kayak gimana. Karena di setiap dia ngisi-ngisi ceramah, ngisi-ngisi acara, aku beberapa kali sering juga diajak sama dia, dan dia tuh selalu ngebangga-banggain aku di depan jamaah-jamaahnya, di depan orang-orang. Sampai akhirnya pas aku tahu aku bukan anak angkatnya, aku langsung berpikir, oh berarti selama ini aku digituin itu bukan hal yang wajar, itu salah. Dan dari situ aku baru sadar gitu. Mau mencoba bullying kamu, dia bilang apa? Dia sebenarnya nggak pernah ngomong apa-apa dong. Jadi setiap saya lagi tidur siang atau lagi tidur pasti dia selalu kayak gitu, selalu melakukan hal kayak gitu ke saya. Yang waktu dia mau masukin, dia bilang mau sembuhkan kamu apa? Oh iya, dia bilangnya waktu itu alasannya karena saya anak pondok. Biasanya kalau anak pondok tuh ininya gatel-gatel gitu, kelaminnya tuh gatel-gatel, makanya dia alasannya nanti ayah obatin kelaminnya gitu. Saya kira mungkin ayah saya kayak gini, perhatian, peduli sama saya, makanya dia ngelakuin kayak gitu. Ternyata bukan cuma, sebenarnya nggak gatel-gatel ya, sebenarnya
gatel-gatel Alasan ya? cuma alasan aja gitu. Bahkan waktu udah ketahuan sama ibu angkat saya juga bilangnya hilaf, terus dia bilangnya tetap kayak gitu mau ngobatin saya yang gatel-gatel.